Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dihitung sampai 5, sesudah itu terus tangnya disimpan. 1 2 3 4 5 ya. Simpan terusnya ya. Nanti sesudah pengajian kita beri waktu cukup. Ya, hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas. Jadi tolong disimpan ya. Kecuali rekaman, kalau mau dimasukkan YouTube boleh ya. Bapak Ibu terutama sesepuh orang tua, saya mohon maaf ini posisi saya jadi tidak jelas begini ya. Saya jadi bingung ini di Indonesia atau di Belanda ini kan. Terima kasih, dengar baik-baik. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sepertinya takdir di sini ini benar-benar tidak ada yang merencanakan selain rencana Allah. Saya sendiri tidak menyangka, sebagaimana saudara juga ya kan. Niat saya ke Jerman adalah nengok anak sekolah di Hamburg. Tapi kata guru saya, mulai 2012 harus dakwah. Jangan pergi kemana-mana kecuali harus jadi dakwah. Jadilah kemarin tuh dakwah saja terus seharian. Jadi tahu Berlin, jadi tahu Munchen, jadi tahu, dan sekarang juga ke sini ya. Saya tidak sangka ada kembaran saya Pak Umar di sini ya. Waktu di Indonesia kami sering silaturahmi. Terima kasih sekali lagi. Saya senang sekali melihat antusias belajar agama dari saudara-saudaraku sekalian. Tapi saya mohon maaf ini ya, saya sedang mencari judul yang cocok. Saya lihat ini wajahnya ada kemiripan dengan wajah-wajah yang di Jerman ya. Ini wajah-wajah banyak masalah ini. Benar? Kenapa saudara tertawa? Benar Bu? Apakah ibu banyak masalah? Tidak. Bapak banyak masalah? Banyak orang yang merasa tersinggung dianggap banyak masalah. Padahal kualitas seseorang ditentukan oleh masalah yang dihadapi. Jawab, apakah Nabi Muhammad punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, orang-orang yang kurang ingatan yang tidak punya masalah tuh. Dia banyak masalah tapi nggak mau diingat. Ini yang dari Belanda paham Pak? Usahakan paham ya Pak ya. Baik. Ceramah kali ini sederhana saja. Kiat 5 cara menghadapi persoalan hidup. Setuju? Karena agama hadir untuk jadi solusi. Islam hadir untuk jadi solusi, bukan untuk menjadi masalah. Jadi kalau kita belajar Islam dan jadi masalah, pasti ada yang salah. Islam diciptakan hadir untuk jadi solusi. Berikut ini 5 cara menghadapi persoalan hidup secara sederhana. Pendahuluannya, persoalan itu tidak bahaya. Hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Benar? Bapak kan sudah agak lama ya Pak, maaf. Mana yang agak lama? Bapak lah ya.
Banyak masalah Pak? Banyak, bagus sekarang. Ibu banyak masalah? Ya sekarang aku ya. Dari SD ke SMP, oh, anak mengerti, bapaknya capek. Ya untuk persediaan nanti ya. Terima kasih. Sampai di mana barusan? Dari SD ke SMP naik oleh ujian, benar? Dari SMP ke SMA naik oleh ujian, betul? Ujian penting? Ujian penting? Kenapa kita jadi takut menghadapi ujian hidup? Padahal kita dibesarkan oleh ujian. Ujian tidak bahaya. Masalah, persoalan tidak bahaya. Orang tidak lulus ujian pasti bukan karena soalnya. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya ya. Benar? Ini penting, ini fondasinya. Masalah bahaya tidak? Masalah bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Dihina bahaya? Dihina bahaya? Tidak. Yang bahaya adalah salah menyikapi penghinaan. Nabi dihina tidak? Nabi Muhammad dihina tidak? Jadi hina? Tidak bahaya dihina tuh. Yang bahaya tuh salah menyikapinya. Nabi dihina tapi disikapi dengan benar, naik derajatnya. Baik, teruskan. Satu, kunci pertama menghadapi persoalan hidup adalah hati harus siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan, siap hujan dan siap tidak hujan. Lebih tenang tidak? Jawab. Saya kesini, saya siap. Siap ada yang mendengarnya, siap tidak ada ya. Karena tugas saya bukan menentukan ada tiada. Tugas saya datang tepat pada waktu dengan persiapan sebaik-baiknya. Tidak selamanya kita akan sesuai keinginan. Tolong digarisbawahi, mustahil semua keinginan kita akan terjadi. Mustahil, pasti ada yang tidak terjadi. Contoh, ibu ingin sehat? Jawab. Bapak ingin sehat? Orang lain ingin sehat? Kalau semua orang sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Rumah sakit sepi, benar? Fakultas kedokteran bubar, apotek, farmasi, perawat, persatuan perawat, tidak ada yang dirawat ya. So, jadi sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah salah menyikapi sehat atau salah menyikapi sakit. Ada yang dengan sakit jadi mulia karena dia ridho, dia sabar. Saya mohon maaf, boleh saya cerita tentang adik saya yang sakit? Saya satu keluarga berempat, adik yang ketiga sakit. Waktu kecil diambil dari sumsum tulang belakangnya dan ada efek samping. Efek sampingnya separuh badannya lumpuh. Mata juling, telinga jadi tuli, kaki jadi diseret. Sekolah SMA sekolah hanya sudah mulai susah berjalan. Kuliah di ekonomi Unpad tapi sudah digendong. Saya tanya kepada adik, "Dek, kenapa Adek
kuliah semangat padahal sudah susah mendengar. Apa katanya? Kuliah itu ibadah. Saya tidak tahu umur saya panjang atau tidak, tapi bagi saya kuliah adalah ibadah. Saya lakukan semampu saya, jadi amal ibadah saya. Itu sakit, tapi membuka hati. Yang lebih menarik lagi ketika ditanya, kenapa kok nggak pernah mengeluh dengan sakitnya? Sakitnya destruktif Pak, semakin lama semakin parah. Apa katanya? Kenapa harus mengeluh? Tubuh ini milik Allah. Allah berbuat pasti baik. Orang lain mungkin banyak pahala karena banyak amal. Mudah-mudahan saya punya pahala karena saya sabar. Bisa belajar sabar. Tidak apa-apa, terserah Allah saja. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Yang jelek adalah salah menyikapinya. Adik saya meninggal di pangkuan, tapi hasilnya kakaknya jadi tobat, jadi ingat Allah, berkah dari orang yang sakit dan bisa menyikapi sakitnya insya Allah dengan baik. Mudah-mudahan adik saya husnul khotimah. Setiap pahala yang saya dapatkan mudah-mudahan mengalir, karena adiklah yang menjadi jalan saya bisa berubah pikiran, terbuka hati. Orang yang lebih muda, yang badannya cacat, tapi dengan izin Allah bisa menyikapi sakitnya sehingga membuat kakaknya terbuka hati. Ibu bapak yang baik, jadi jangan aneh kalau kejadian itu tidak cocok, belum tentu jelek. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa Pak? Al-Baqarah ayat. Ya, ini yang nggak punya izin gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jangan sok tahu, jelek menurut kita boleh jadi baik menurut Allah. Saya malu kalau cerita pengalaman ini, tapi mudah-mudahan manfaat. Saya tidak membayangkan akan jadi begini, karena ayah tentara, cita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali tidak jadi TNI, katanya jadi KIAI. Alhamdulillah. Ya nggak usah tepuk tangan, ini bukan artis. Jadi ternyata saya bersyukur ada yang gagal tuh. Gagal itulah yang membawa kebaikan. Oleh karena itu jangan terburu-buru kecewa kalau ada hal yang tidak cocok, karena tidak ada yang lebih baik dalam memberikan takdir kecuali Allah. Yang kita inginkan cenderung nafsu, tapi yang Allah inginkan pasti terbaik bagi orang yang beriman. Setuju? Makanya kalau bapak-bapak musim mutasi, tenang saja. Mutasi bukan mutilasi, ya. Tinggal istiqoroh. Sederhana hidup ini, ya. Digigit anjing baik buruk? Ini bingung. Nyebut baik takut digigit, nyebut buruk takut salah. Ada orang minta jodoh, ya Allah saya ingin menikah, beri saya jodoh. Keluar dari rumah, ada yang tertarik kepada dia, mengejar, tapi menggonggong. Hadirin ini masalahnya.
kaki digigit. Dia heran, ya Allah, mengapa saya minta jodoh yang datang anjing? Memang betina anjing itu. Dibawa ke dokter, masuk rumah sakit, sehari ganti 2 hari, akhirnya seminggu. Minggu kedua baru ketahuan rahasia takdir, ternyata perawat jodohnya. Iya, Allah tahu jodoh setiap hambanya ya. Jangan berburuk sangka kepada takdir buruk, karena siapa tahu di sana ada hikmahnya. Setuju? Banyak di sini yang tidak nyangka jodohnya. Ini bapak-bapak yang dari Belanda kan tidak nyangka jodohnya orang Indonesia ya. Begitulah. Nah, takdir itu ada yang punya. Tapi kepada saudara yang belum punya jodoh, tentu tidak usah mencari anjing ya. Karena boleh jadi rabies. Niat, keinginan boleh, ikhtiar wajib, tapi jangan terkunci oleh yang kita sukai. Jangan terkunci oleh keinginan kita. Kita niat yang lurus, ikhtiar sempurnakan, sesudah itu serahkan kepada Allah. Biarlah apa yang terbaik menurut Allah saja yang terjadi. Betul? Karena apa yang terbaik menurut Allah pasti baik. Apa yang baik menurut kita belum tentu yang terbaik. Jangan banyak kecewa. Kecewa tidak menyelesaikan masalah. 2, Bu, saya ngelihat jam saya sendiri ya, nggak apa-apa. Siapa yang mau berhenti? 2, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Apa? Ridho. Ulangi. Ridho. Sekali lagi. Terima, pokoknya terima. Apapun yang sudah terjadi harus diterima. Karena tidak diterima juga sudah. Seperti orang jalan, genteng jatuh kena jidat, lalu dia mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini bagaimana mungkin tidak terima? Tanda terimanya sudah ada. Orang itu menderita bukan karena kenyataan. Orang itu menderita karena tidak bisa menerima kenyataan. Benar? Semua kenyataan sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi orang yang depression di sini, yang stres, pasti yang tidak nerima. Coba kalau kita di Indonesia, udah jelas di Belanda ya. Siapa ibu-ibu yang stres? Saya tahu. Yang ingin kelihatan langsing dari tadi tahan nafas ya, stres. Ya, pokoknya yang tidak menerima stres. Udah, hidup ini terima. Tapi terima itu awal, bukan akhir. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng jadi bubur ayam spesial. Jadi Islam tidak pernah mengenal stag atau putus asa, tidak. Kita terima takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lain yang lebih baik. Setuju? Belok kiri kanan, tahu-tahu di kanan macet. Coba tadi ke kiri, ini stres. Udah jelas di kanan ya. Ada yang sakit gigi. Sakit gigi bagaimana? Ridho. Alhamdulillah saya di Indonesia jarang sekali sakit. Pas turun di Hamburg kemarin cenut.
Sakit gigi kan sakit yang paling dramatis, Pak. Udah sakitnya luar biasa, tidak ada yang nengok, ya kan? Mau nengok gimana? Terima aja, dah nggak diterima juga tetap sakit. Sambil istighfar, sambil cari dokter, sambil makan obat, tapi jangan tidak diterima. Kan ada yang sakit gigi pergi ke dokter, ada tulisan dokternya, maaf dokter tidak praktek hari ini karena sama seperti saudara. Oh, tahu gini saya nggak akan pergi. Ah, ini stres. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe, ya kan? Ada yang suka begitu di sini? Ada? Kalau udah show must go on, jalani aja hidup ini. Bu, Pak. Ya. Nasib saya, dengar. Saya diujinya sakit tenggorokan. Kata dokter syaratnya jangan banyak bicara. Bagaimana saya ceramah tanpa bicara, hadirin? Jadi sing sabar ya. Teruskan. Ini masjid indah karena berwarna. Benar? Coba kalau masjid ini satu warna hitam, lampu hitam, dinding hitam, karpet, saya kira ini masjid horor ya. Tidak indah. Tadi yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya berwarna sehingga indah terdengar. Lagu itu enak bukan karena kata-katanya, yang penting karena nadanya. Coba bintang kecil, bintang kecil di langit yang biru. Itu kan kata-katanya sederhana, bintang kecil di langit biru, tidak aneh ya. Coba kalau tidak ada nadanya, bintang kecil di langit yang tidak indah. Tidak indah, benar? Mata lihat karena warna jadi indah. Suara mendengar karena berwarna, suara jadi indah. Hidup juga akan indah kalau hidup ini berwarna. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, senang, susah. Benar? Benar kan? Coba kalau kita gembira terus juga enggak, ketawa seharian. Ibu mau dipuji oleh suami? Jawab, mau dipuji tidak? Ibu harus berani ngambil keputusan. Kalau mau, kalau tidak, jangan suka diam kayak gitu. Ibu mau dipuji oleh suami? Nah gitu. Jangan suka ragu hidup ini ya. Ibu mau dipuji terus-terusan? Tes Pak. Bapak-bapak pulang dari sini setiap lihat istri puji. Lihat efeknya seperti apa Pak. Saya yakin jadi kacau. Bangun tidur lihat istri, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Ke dapur ketemu lagi, duhai, 5 duhai aja mual. Makanya puji, dengar, puji, caci, sehat, sakit, punya, tidak punya, itu hanya warna hidup. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bagaimana kita menyikapinya.
Jangan kaget kalau sekarang ada yang senang, besok nggak senang. Ya, jangan kaget sekarang punya uang, besok habis. Nggak usah, itu biasa aja. Bukan itu masalah kita. Masalah kita tuh salah menyikapinya. Benar? Relax saja, hidup ini tidak ada yang bahaya. Yang bahaya tuh salah menyikapinya. Nomor berapa sekarang? Nah, saya senang cepat selesai ya. Satu apa? Siap. Dua, ridho. Tiga, jangan mempersulit diri. Apa? Ulangi. Sekali lagi. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan tuh, jangan dibuat ribet, jangan dibuat rumit. Biasakan hidup itu jangan suka mendramatisir. Kalau mau jujur, kita tuh hobinya ngarang. Benar? Kalau ada apa-apa dipertegang, diperumit, dipergawat. Akhirnya kita menderita bukan oleh persoalannya, kita menderita oleh pikiran kita sendiri. Benar? Ini kan wajah-wajah tukang ngarang. Mau kalau di Indonesia mau pensiun tegang. Kenapa, Pak? Sebentar lagi saya pensiun. Cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum gede, stres. Sekarang aja saya susah, apalagi nanti. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal ya. Ini serius hadirin. Emangnya ibu bakal panjang umur? Kalau saya lihat dari depan ini kayaknya bakal meninggal semua nih ya. Iya benar. Terutama yang nyender-nyender ya. Apalagi yang tertawanya keras ya. 3 rahasia kematian. 1, kita tidak tahu kapan akan mati. Benar? 2, kita tidak tahu di mana kita mati. 3, kita tidak tahu bagaimana cara kita mati. Saya saja tidak tahu nih bakal pulang lagi atau tidak. Benar? Kalau saya bakal mati di sini, saya bakal datang ke sini. Kalau saya meninggalnya jatuh di laut di pesawat, saya bakal naik pesawat itu. Dan tiap yang bakal mati pasti naik pesawat yang bakal jatuh. Yang tidak akan mati ketinggalan pesawat. Iya, nyawa itu tidak akan tertukar. Lahir kita berurutan, mati tidak berurutan. Adik saya udah meninggal duluan, adik ketiga, saya lahir duluan. Makanya kalau saudara takut sesuatu, ingat boleh jadi lebih duluan mati daripada yang kita takuti. Benar? Kenapa jadi stres begini? Sekarang bukan takut pensiun, takut mati katanya. Bagus takut mati. Takut su'ul khotimah itu yang bagus ya. Udah. Teruskan. Jangan takut tentang rezeki. Ini banyak mahasiswa di sini. Mahasiswa, jangan jauh-jauh ke sini buat nyari uang ya. Uang tuh nggak ada apa-apanya. Uang tuh cuman kertas pindah aja. Iya, benar, gak ada apa-apanya. Sekarang dapat uang gajian, alhamdulillah. Bawa ke rumah, Bu, nih, pindah. Ya. Sebulan nyarinya, megangnya cuma setengah jam. Si ibu, alhamdulillah.
Anak-anak nih buat bayaran pindah, nih buat cicilan pindah. Dah nunggu pindahan bulan depan ya. Cuman begitu, gak bisa enggak, dunia tuh ada waktu-waktunya, benar? Tapi saya harus bekerja, membanting tulang, mencari sesuap nasi. Tanggung. Tiap orang sudah diciptakan dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan, surat Hud ayat 6, kecuali sudah lengkap dengan rezekinya. Ini udah ada rezekinya semua nih, gak usah takut. Dulu di perut ibu kita nggak mikirin rezeki karena otaknya belum jadi. Rezeki udah ada belum? Jawab. Rezeki ada enggak waktu di perut ibu? Jawab. Mikir rezeki aja belum bisa, rezeki udah ada. Jadi tangan, kaki komplit beres tanpa kita tahu. Ibu juga nggak ngerti. Ibu tuh nggak pernah bikin anak, boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Membuat sehelai rambut saja tidak sanggup, benar? Allah yang bikin. Kalau ibu yang bikin anak dengan bapak yang bikin anak pasti hancur. Bagaimana jadi anak? Makan pete, jengkol, karet. Ini nggak akan kayak gini mas. Kalau orang tua yang bikin ya kan? Hei, benar? Jadi pada mikir begini, benar juga. Lahir ke dunia, punya tenaga? Tidak. Punya ilmu? Tidak. Punya pengalaman? Tidak. Punya rezeki? Jawab? Punya. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Iya kan? Ini di Belanda ini lebih banyak berapa? 50 liter per sapi, ya kan Pak? Saya udah dapat pelajarannya tadi. Itu berarti banyak tuh orang tua yang nggak mengeluarkan air susu dan beres oleh sapinya di Belanda, anaknya di mana? Mana yang lebih hebat? Mana coba? Apakah sapi ngedeketin bayi atau bayi ngedeketin sapi? Jawab. Bayi ngedeketin sapi. Bayi ngedeketin sapi? Mana ada? Nah, coba ini. Dengerin. Bayi itu tidak memerlukan sapinya, tapi perlu salah. Perlu air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Ini teh gayanya mah gaya yang pintar, tapi jawabannya salah melulu nih. Ini ilmu tauhid ya. Kelihatannya ketawa, tapi ini ilmu penting. Ini ilmu tentang rezeki. Bayi ada di sini, sapinya di mana? Yang ngedeketin tuh pasti makanannya, karena bayi nggak bisa pergi. Diperah oleh peternak, dibawa ke pabrik, diolah, bawa kontainer, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, kocek-kocek, cep, masuk. Mana yang lebih hebat? Rezeki ngejar bayi, bayi ngejar rezeki. Waduh, 100 ibu hadiahnya umroh. Ketemu langsung di depan Masjidil Haram ya. Bapak ibu yang baik, dengarkan. Mana yang lebih hebat? Bayi ngejar rezeki, rezeki ngejar bayi. Semua harus jawab. Jadilah sebesar ini. Ini mantan bayi. Baru dulu bayi sehat ya, baru. Sibuk. Ya, beliau sampai sekarang
Hadirin dengar. Jadi yang lebih hebat, bayi ngejar rezeki, rezeki ngejar bayi. Yakin? Jadi sebesar ini. Sudah makan belum ini? Nah ini wajah-wajah kufur nikmat nih. Siapa yang nanya makan sore ya? Saya kan cuma nanya sudah makan belum? Pagi sudah? Kemarin sudah? Ya siapa yang nanya makan siang yang makan? Ini wajah-wajah fakir beginilah hadirinnya. Kalau nyebut belum itu wajah jadi jelek Pak. Belum gitu. Tapi kalau nyebut sudah gitu. Makanya orang tuh menderita tuh karena mikirin yang belum ada. Bukan nyukurin yang ada. Ya. Lihat, saya tadi makan di rumah Pak Rud. Benar ya? Itu saya lihat meja makan, saya nggak terlalu jauh tadi jalan, tapi anak kambing, ayam, ikan, salmon, tomat ngumpul tuh di meja. Dari mana salmon datang? Mana yang lebih hebat? Saya ngejar salmon, salmon ngejar saya. Beras dari mana beras di sini? Thailand. Salmon. Mana yang lebih hebat? Saya ngejar rezeki, rezeki ngejar saya. Mana yang lebih hebat? Kita ngejar rezeki, rezeki ngejar kita. Yakin? Dan itu bukan cuma tadi siang, puluhan tahun kita hidup dikejar oleh rezeki. Masa masih curiga terus? Ha? Bukan kurang rezeki, kurang iman. Masa takut? Sedangkan tiap hari makan tuh perkara kecil. Yang lebih penting dari makan, minum. Nggak ada makan kuat 1 bulan, tidak ada minum 1 minggu mati. Tapi kita jarang mikir kita harus membanting tulang mencari seteguk air. Tidak, tetap aja sesuap nasi ya. Dasar kurang pengetahuan mungkin. Benarkah? Ada lagi yang lebih penting dari minum, yaitu nafas. Ini oksigen gratis. Lebih penting oksigen daripada minum. Saudara nggak ada minum tahan seminggu, nggak ada oksigen. Coba ini badannya bagus nih. Coba ada kantong kresek tidak? Kita bungkus kepalanya ya nggak? 2 menit. 2 menit saja. Allah tahu. Saudara tahu berapa harga oksigen di Indonesia? 1 liter oksigen 25.000, 1 liter nitrogen 9.550 rupiah. Jadi jumlah napas 1 hari kalau dikalikan kebutuhan oksigen dan nitrogen harganya 160 juta rupiah 1 hari nafas nih. Dan Allah tahu kita ini nggak akan kuat bayar. Kalau nafas harus bayar, mahasiswa kita jarang nafas. Dah, kenapa kamu nggak Yakin? Yakin rezeki sudah ada? Yang penting tuh sebetulnya jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur, takut tidak punya syukur, takut tidak punya sabar, takut tidak punya ridho. Kalau diambil kan nanti ada waktunya diambil. Ridho aja, dan nggak ridho juga tetap dipotong pajak ya. Dah lepasin aja daripada capek-capek memikirkan yang nggak ada, lebih baik syukuri yang ada. Benar? Mau pajak dipotong berapa aja nggak apa-apalah, namanya juga bukan rezeki kita di sana, ya kan? Rezeki kita ya sisanya. Jelas? Kelihatan wajahnya lebih tenang sekarang ya. Bagaimana, sudah lepas bebannya belum?
Tenang aja lah, gajah aja nggak sekolah segitu gedenya. Kudanil kerjanya berendam juga mantep ya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Harusnya cecak depresi, makanannya terbang semua. Harusnya demo tuh cecak, ya Allah, apa enggak salah desain? Masa makanan kami semuanya terbang, kami ngedaplok begini? Nah, tenang. Yakin? Yakin? Saya baca tadi di KLM, migrasi 1,5 juta, yang seperti bison tuh, 1,5 juta binatang, di belakangnya 200.000 zebra, semuanya ada rezekinya. Ikan paus 54 ton beratnya, satu hari makannya 1,5 ton ikan, beres rezekinya, ya kan? Ini cuman setengah kuintal gini, ya kan? Jangan takut. Setuju? Saya agak kunang-kunang, boleh duduk Pak? Oh, alhamdulillah ya Allah, enak benar ceramah sambil duduk kan. Nanti ada waktunya pegang. Oh, kalau dingin belum rezeki saya ya. Itu sudah halus sekali pernyataan. Kalau dingin belum rezeki saya. Mudah-mudahan ada yang mengerti. Saya tuh dilarang meminta Pak ya. Tenang saja, segala sesuatu ada waktunya. Mana ya? Teruskan. Saya sakit hati saya. Kenapa Bu? Sakit sekali. Nah, kenapa nyebut sakit harus meremelek begitu? Ibu, kalau nyebut sakit sederhana, saya sakit, beres. Jangan sakit. Karena yang paling penting tuh bukan mengatakan sakitnya, tapi menyikapi sakitnya. Kenapa sakit hati Bu? Saya dihina. Kenapa sakit hati dihina? Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, masa kita tidak ada yang menghina? Kita kan hina asli ya. Kita ini dihormati orang. Kita dihormati orang bukan karena kita mulia. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, keburukan, dan kekurangan kita. Benar? Benar? Kenapa Abdullah Gimnastiar sekarang diundang dan didengar? Bukan karena saya mulia, tapi karena Allah menutupi kekurangan saya, dosa-dosa saya, masa lalu saya, sehingga orang melihat sedikit kebaikan dan menghargai. Sama kita juga, bukankah begitu? Kalau kita dibuka, nggak ada yang menjadi bahan dihormati. Ibu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami ibu yang sebenar. Kenapa Bapak? Ada masalah apa Pak? Kenapa ini jadi goyah begini Bapak-bapak? Tapi nggak usah pengen tahu lah Bu, biar dia pikul sendiri ya. Kita akan mikul dosa masing-masing. Tobat. Kenapa bapak-bapak jadi tertekan begini Pak? Teruskan. Mau tahu rahasia sabar? Ibu pengen sabar nggak? Pakai rahasia puasa. Orang puasa lapar, sabar. Haus, sabar. Lemes, tahu kenapa? Karena yakin ada azan maghrib. Itu rahasianya.
Kan di sini lama puasanya ya. Tenang, setengah jam lagi. Kuat dia, tenang. Itu udah lemes, Pak. Apa artinya? Gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, badai pasti berlalu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan terfokus kepada kesulitannya, karena kemudahan itu sudah disiapkan oleh Allah. Benar? Sudah banyak kita menghadapi kesulitan, ternyata semuanya akan datang pada waktunya. Alhamdulillah. Walaupun sudah dekat, belum tentu rezekinya. Biasanya terlalu panas, tapi mudah-mudahan. Hangat, Pak. Alhamdulillah. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang ngangkut siapa? Yang masukin ke gelas siapa? Yang bawa ke sini, inilah rezeki seperti ini. Benar, tapi yang itu walaupun sudah dekat, kelihatannya bukan rezeki saya, Pak. Sudah sering saya ceramah disuguhin, dan ternyata saya pulang panitialah yang memakannya. Begitulah. Jelas nih hadirin? Sing sabar ya, semuanya ada waktunya. Boleh saya cerita pengalaman sedikit? Mungkin Bapak Ibu tahu, Allah takdirkan dalam hidup saya ada beberapa babak. Dulu babak yang sangat ngetop, sesudah itu babak belur, dan sekarang babak baru. Sejujurnya saya sangat bersyukur oleh Allah diberi karunia kesempatan dihina, dicaci. Guru saya pernah berkata begini, sudah jangan motret dulu ya, lebih penting ilmu. Dengar, kata guru saya gini, pada waktu saya lagi populernya, nggak bisa seorang ulama akan jadi mulia dalam puncaknya pujian dan penghormatan, nggak bisa. Harus ngamalkan ilmu kelapa. Kelapa itu jadi saripati, satu bakal dijatuhkan dari pohon. Nggak ada kelapa jatuh pelan-pelan. Udah jatuh teh bukan disayang-sayang, dijambakin sampai gundul ya. Benar? Udah gundul bukannya dielus, digetok, Pak, sampai belah. Udah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisit dulu sampai mulus. Udah disisit, diparut. Udah diparut 6 tahun, hadirin. Kata guru saya harus jalanin ini, kalau enggak akan keluar saripati tauhidnya. Makanya saya bersyukur sekali. Kalau ditanya mana yang lebih bahaya, dipuji atau dicaci, saya sumpah nih ya, demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati jauh lebih bahaya daripada dicaci, dihina. Kalau orang sudah terbiasa pengen dipuji, cenderung munafiknya gampang, cenderung acting hidupnya, dibagus-bagus, dikeren-keren supaya dipuji, sampai orang itu gak punya isi karena hanya sibuk membangun topeng. Makanya hati-hati yang sering jadi pejabat dan sebagainya, kalau gak hati-hati dekat kepada munafiknya. Yang sering, apalagi istri pejabat, jangan suka ikut-ikutan keren ya. Kan yang jadi pejabat suami, betul tidak? Yang namanya nebeng ya nebeng saja, disesuaikan. Saudara yang gak pejabat jangan iri, ya kan, udah gak pejabat iri lagi. Tiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan satu angkatan, satu keluarga aja anak bisa beda-beda takdirnya, betul? Ibu sama, bapak sama, anaknya garisnya beda-beda, ya kan? Jangankan adik kakak,
kembar juga takdirnya beda-beda. Saya punya teman kembar, adiknya nikah dengan orang kaya, kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya di sana. Kenapa saudara kayak nggak boleh? Dasar iri ya, nggak boleh dua-duanya. Yang satu harus miskin kayak kita. Pak, Bu, udahlah, jangan ribet hidup ini, jalanin aja, show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Ini menerjemahkan, yang mana yang menerjemahkan ini bisa mengerti, Pak? Ya, kelihatannya menjiwai sekali ya. Teruskan, kameramen ngalangin yang belakang, punten, geser sini Pak. Nah, ini ya. Teruskan. Satu apa? Siap. Dua, tiga. Ya, jalanin aja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Jalanin aja hidup mah. Kalau belum waktunya mati mah nggak akan mati, ya. Dan tidak segawat yang diduga kok. Kalau kita jadi dekat dengan Allah, nggak gawat. Kuncinya yang keempat, evaluasi diri. Apa? Ulangi. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 79. Kenapa saya jadi lupa? Coba dilihat. Tidak ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Tak ada satupun karunia kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali karena dosa kita sendiri. Karunia dari Allah, kalau keburukan akibat dosa sendiri. Makanya sedang jalan di lapangan golf, tiba-tiba ada bola golf nyasar. Shhh. Jangan marah, mikir, ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecilnya, kenapa dipilih jidat saya ya Allah? Dosa apa yang saya lakukan? Pasti tidak kebetulan. Pasti tidak kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Evaluasi diri. Oh iya, saya kena bola golf karena memang otak saya kotor terus. Dari tadi saya ingat tukang si caddy aja itu Pak. Mbak caddy-nya astagfirullah, untung gak kena mata, karena mata juga liatin caddy. Ibu, kucing. Ini kucing lucu, tiba-tiba kucing ngencingin mukena. Kucing kurang ajar. Nggak boleh gitu. Kata kucing, mikir Bu, saya sih cuma tugas dari Allah aja ngencingin ibu. Kenapa dari jamaah sebanyak ini kok cuma ibu yang saya kencingin? Mikir men, gitu. Ibu daripada marah kepada kucing, lebih baik evaluasi diri. Oh iya ya Allah, saya ngaku ini mau kena emang belum lunas, 5 bulan gak saya cicilan, udah 5 bulan gak saya bayar. Astagfirullah. Saya sakit gigi plus lagi tenggorokan sakit, pasti ada sesuatu. Mungkin saya kurang adil di dalam menjaga kesehatan. Boleh jadi banyak perkataan sia-sia yang tidak manfaat, yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Ada juga dosa yang tidak terhapus kecuali dengan disakiti. Ada tuh, ada kan tidak ada satupun muslim
yang merasakan letih min nasabin itu kecuali Allah menggugurkan dosanya. Juga kena sakit. Ada dosa mulut saya karena saya istighfarnya kurang, tebusannya dengan sakit. Aduh, sakit gigi kan cenut. Ya Allah, mungkin berapa banyak mulut saya menyakiti orang lain. Daripada kita mengeluh, lebih baik istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Gak apa-apa, tinggal makan obat dan istighfar, nanti dikurangi. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan disakiti orang lain, dihina, disakitin suami, disakitin istri, itu teh penggugur dosa. Benar, ada namanya wala adzan. Itu adalah, dan tiada satupun gangguan dari orang. Ada juga dengan kegundah gulanaan, sedih, nelangsa, itu juga bisa menjadi penggugur dosa. Makanya kalau ada kejadian tuh, daripada kita memikirkan sakitnya hati, lebih baik memikirkan tobatnya dari dosa. Mobil, naik mobil, wiper tidak jalan, salju turun, kaca kotor, gelisah tidak? Gelisah tidak? Kenapa gelisah? Tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Jalannya ada, jalan ada. Kenapa gelisah? Karena tidak kelihatan. Jadi sekarang otak kita mikirkan jalan atau memikirkan membersihkan kaca. Ini penting. Bersihkan kaca. Kalau kaca sudah bersih, apa yang terjadi? Hati tenang, nyetir enak, tujuan tercapai. Dengar, tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya. Semua persoalan hidup sudah ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah menciptakan persoalan tanpa jalan keluar. Tidak ada guru ngasih soal ulangan kecuali ada jawabannya. Benar? Tidak ada kunci yang dibuat kecuali ada anak kuncinya. Benar? Jadi kalau kita menderita bukan karena masalahnya, tapi karena ketutup mata hati kita oleh dosa-dosa. Man lazimal istighfar, barang siapa yang tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Satu, hatinya akan jadi tenang. Dua, wa min kulli doikin makhrajan, akan ada jalan keluar dari persoalan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan ada pertolongan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya Pak, kalau merasa banyak persoalan, gelisah, daripada capek mikirin persoalan, pikirin tobat dulu. Karena pengundangnya adalah dosa. Ini air di sini. Kalau mata saya ketutup, air mana? Air, panitia air. Coba dong pakai perasaan. Siapkan air, saya haus nih. Masalahnya bukan nggak ada air, nggak kelihatan. Kita tuh capek tuh gitu Pak. Beneran. Dalilnya sudah jelas. Yang membuat kita nggak bisa lihat jalan tuh kan karena ketutup dosa. Ibu, ingin anak-anak soleh? Ingin Bu? Kenapa anak ibu kurang soleh? Gini anak saya tuh kurang soleh karena satu, suami saya kurang mendukung. Dia sangat sibuk, dia nggak begitu peduli dengan anak-anak. Yang kedua, anak saya kurang baik akhlaknya karena lingkungannya di sini tuh kurang sekali pendidikan. Dan yang ketiga, itu internet, ngaco itu Jadi si ibu mah yang salah tuh semua selain dirinya, ya pasti nggak akan taubat tuh dia. Salah Bu, orang tobat itu tidak melihat orang lain yang salah selain dirinya.
Kalau orang lain salah semua, dia nggak akan taubat. Mengerti? Misalkan saya sebagai pimpinan pesantren, maaf, diamanai santri nggak tahajud, nggak boleh. Ini santri ngaco nih, anak siapa? Bukan gitu. Saya nih, kiainya bener nggak tahajudnya. Santri pacaran, ini kiainya bisa jaga pandangan atau tidak. Daripada sibuk nyalahin santri, lebih baik evaluasi diri. Kalau kita evaluasi diri, insya Allah kita punya kekuatan untuk merubah orang lain. Kalau kita nuntut orang robah, kitanya nggak robah, nggak bisa. Ada cerita di sebuah negara, suaminya Indonesia, istrinya suku bangsa lain. Istri saya tuh nggak mau nurut. Saya tuh ingin istri saya jadi orang yang taat, tapi saya lihat suaminya juga kelihatannya rada jarang sholat. Pak, Bapak mau ngajak istri taat gimana? Bapaknya juga nggak kelihatan orang Islam beneran ya. Gampang bagi Allah membuat istri Bapak jadi solehah. Istri mau jadi Islam baik, bagaimana? Lihat Bapak aja mual ya. Kalau bapaknya soleh, baik, tobat, istri tuh, oh ternyata saya dekat dengan orang Islam nyaman ya. Kata anaknya, oh ayah saya tuh kalau saya dekat dengan ayah nyaman. Udah jadi sendiri tertarik. Ini mau galak, jarang sholat, pemarah. Oh Islam tuh horor ya. Ini cocok ini dengan yang di TV-TV. Jadi ibu bapak yang baik, Bu, ibu, kalau di rumah ada masalah dengan suami, kira-kira yang salah siapa, Bu? Sudah gagal, sudah ceramah dari tadi. Udah 1 jam aja nggak berbekas sedikit pun juga, Pak. Saya tadinya rencana Mei mau kesini lagi, tapi lihat kondisi begini mah nggak jadi, Pak. Saya mau nanya ke Bapak sekarang, Pak. Oh jangan salah lupa jawabannya, memalukan kopsel laki nih. Kalau suami istri ada masalah, kira-kira yang salah siapa, Pak? Oh ini aku. Dia takut ngomong istri karena takut salah lagi. Udahlah, Nabi Adam dengar, bikin kesalahan, makan buah kholdi, makan buah terlarang. Oleh Allah dihukum, dari sorga turun ke dunia, dari segala ada jadi nggak ada apa-apa, dari enak jadi nggak enak. Kembalinya mulia oleh apa? Tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ngaku sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak mencurahkan kasih sayang rahmat, kami pasti rugi. Nabi Adam tidak nyalahkan siapapun. Kan bisa begini, ya Allah itu si iblis nipu saya. Dia ngomong katanya ini buah ini bakal enak dan kekal, ternyata nipu. Hajar si iblis ya Allah. Ini lagi si Hawa, harusnya dia ngingetin malah ikut makan. Orang tobat tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Zolamna. Nabi Yunus dakwah, umat tidak mau nurut, dah tinggalin aja. Allah hukum karena ninggalkan medan dakwah. Dalam gelapnya malam, di lautan dikecemplungkan, dimakan ikan. 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ini rumit loh. Lolosnya oleh apa? Tobat. Surah doanya gini, la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sedangkan saya ini orang yang zalim, orang yang kotor, orang yang hina. Ngaku. Nabi Yunus tidak nyalahkan siapapun, tidak mengatakan itu umat bebal, udah dinasihatin gak mau, hancurkan. Enggak. Ini lagi malah saya dikecemplungin ke laut, harusnya dia, ini ikan lagi pakai nelen saya. Enggak ada. Orang tobat tidak pernah sibuk dengan kesalahan orang lain kepada dirinya. Orang tobat sibuk dengan kesalahan. Itu kuncinya, Pak. Makanya setiap persoalan itu jadi lebih baik. Evaluasi, perbaiki diri. Jadi setiap persoalan makin matang, makin bijak, makin mulia. Persoalan akan selesai sendiri kalau kitanya makin berkualitas. Jelas hadirin? Jadi di dunia ini yang paling bikin kita bermasalah siapa? Diri sendiri. Mana yang bahaya? Apakah mulut orang atau mulut sendiri? Kalau orang menghina kita bahaya tidak? Dihina orang bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah menghina orang. Orang ngomongin jelek kepada kita bahaya tidak? Jawab. Yang bahaya adalah kita ngomongin orang. Tiap kali kita ngomongin jelek orang, pahala kita dikasihin sama dia, dosa dia dipikul oleh kita. Makanya nggak ada urusan dengan sakit hati itu, nggak ada. Mau ngapain? Orang yang sebel ke kita kan orang yang setia, ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Kemana-mana selalu mencari kekurangan kita siang dan malam tanpa kenal lelah, tanpa pamrih. Sudah itu diobrolkan kemana-mana, pahala dia dikirim ke kita, dosa kita dipikul oleh dia. Harusnya kita kirim bolu kepada dia sebagai 5. Terakhir, 1, siap, 2, 3, 4, 5. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang terus ngedeketin Allah, baginya jalan keluar setiap persoalan. Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga. Barang siapa yang hatinya tidak bersandar kepada siapapun selain Allah, maka baginya akan dicukupi. Maaf ya Pak, kalau saya bersandar begini, apa yang saya takutin? Takut kursinya dia ambil. Orang yang bersandar banyak takutnya. Bersandar kepada gaji, takut PHK. Bersandar kepada penampilan, takut tua. Bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Kini aja di kantor ada takut jabatannya diambil. Bersandar kepada suami, takut suaminya meninggal lagi. Langsung sakit gigi saya, hadirin. Hadirin, Bu, Pak, kalau mau bahagia lepaskan sandaran. Ada seorang guru SMP umur 40 tahun, suaminya meninggal. Ini ibu-ibu, anak 7, gaji kecil, tetangga nangis. Ibu, saya tidak tega lihat nasib ibu. Si ibunya sendiri nggak nangis.
Memang kenapa? Ibu anak banyak, gaji sedikit, suami meninggal. Bagaimana nasib ibu? Oh bu, suami saya bukan pemberi rezeki. Suami saya pemakan rezeki seperti saya. Suami saya cuman manusia yang takdirnya sampai tadi malam jadi jodoh saya, sudah dipanggil pulang oleh pemiliknya. Saya dan anak-anak saya ciptaan Allah. Allah lah yang menjamin dunia akhirat. Enak dengarnya? Itulah tauhid. Ibu udah tua sekarang, 7-nya sarjana semua anaknya, 6 beasiswa, yang bungsu di BNKK-nya. Ibu punya rumah, ibu sudah ke Mekah, ibu hidupnya sakinah. Kuncinya satu, tidak pernah bersandar kepada siapapun. Tidak ke gaji, tidak ke suami, tidak ke anak, Allah aja. Ada sahabat saya lumpuh, Ato namanya, rajin ke masjid seperti ini. Tok, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh, nggak sekolah. Kalau saya nggak kuat iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya celaka. Ilmu agama itu pupuk iman. Nggak ada ilmu, nggak ada iman, kurang ilmu, kurang iman. Saya kesini di pangku tukang beca supaya dapat ilmu. Di rumah sama siapa? Sama emak. Emak umur berapa? 70 tahun. Toh, kalau emak meninggal, siapa yang ngurus Ato? Allah. Nggak mungkin Allah nyia-nyiakan saya. Emak pasti nggak ada. Allah selalu ada. Saya hidup bukan keinginan saya. Tubuh saya begini bukan pilihan saya. Allah pasti tanggung jawab. Nggak ada keraguan. Toh, punya cita-cita enggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya anak. Punya anak. Supaya ada yang ngedoain kalau saya udah dikubur. Saya enggak banyak manfaat. Ingin punya anak jadi ulama, hidupnya manfaat. Ya tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Ya iya dong, saya juga ngerti. Gimana caranya? Ada Allah yang nyiptakan semua lelaki, Allah yang ciptakan semua perempuan, Allah yang ngatur jodoh, Allah yang nanamkan cinta. Orang lain dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya juga kan hamba Allah. Sekarang ibunya meninggal. Sebelum meninggal ada santri akhwat datang, saya siap jadi pendamping hidup Kang Ato. Serius? Benar. Orang tua setuju? Setuju. Nikah di rumah sah. Sudah itu hamil. Ya itu urusan mereka lah ya. Lahir anak lelaki normal. Umur anaknya 3 tahun, baru ibunya meninggal. Beliau diurus oleh istrinya dan anak. Desember 3 tahun lalu telepon, doain. Kenapa toh? Istri saya, kenapa istrinya? Hamil lagi. Sekarang sepasang. Pendidikan rendah, keyakinan kepada Allah tinggi. Kaki lumpuh, iman teguh, tidak takut menghadapi hidup ini. Lalu kenapa saudara yang keren-keren begini banyak yang stres? Apa saudara harus dilumpuhkan dulu? Tahu kenapa kita sering stres? Tahu kenapa?
Karena kita terlalu sibuk membangun topeng daripada membangun isi. Kita lebih sibuk membangun penilaian orang daripada penilaian Allah. Kita lebih sibuk mengumpulkan uang daripada sedekah di jalan Allah. Kita lebih sibuk ingin dipuji orang daripada ingin diridhoi Allah. Topeng aja yang dibangun, capek, kosong di sininya. Itulah sebabnya walaupun gaya ke Indonesia, ibu tinggal di mana? Saya di Nederland. Emang sepertinya gaya di luar negeri ya, pulang kampung keren di sini. Oh. Makanya ibu bapak, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Ini takdir Allah ada masjid ini. Masya Allah, ini bagus, besar. Ayo ke sini. Tadi saya dengar mau ngebangun masjid, mau apa saudara, nabung banyak-banyak. Bakal mati, mending punya kapling di sorga. Benar? Sedekah. Saya dengar di Jerman dan Belanda rada pelit kalau mau sedekah tuh ya nggak. Mudah-mudahan hanya gosip aja ya nggak. Apa? Nggak ada apa-apanya dunia ini ya kan? Saudara mati bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Tanya yang punya mobil Mercy pabrik, saudara meninggal mau dikubur dengan mobil berapa banyak? Tanya yang punya perusahaan sawit, bos meninggal mau dikubur dengan sawit berapa ton? Tanya yang punya pabrik semen, bos mau dicor nggak kuburnya? Mati hanya bawa amal. Di mana yang mau dibikin, mau di itu masjid itu Pak? Rotterdam. Ayo keluarkan uang. Gak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Sing bagus, ini yang nanti jadi bekal pulang. Ya. Terima kasih ibu bapak yang baik. Saya udah lowbat nih. Insya Allah kalau ada umur, ada yang suka pakai Twitter tidak? Saya mulai dakwah lewat Twitter @aagim alfa golf Yankee Mike, itu akeong gitu ya. Silakan follow kalau mau. Setiap hari saya nulis sampai 15 kali. Insya Allah di Jerman, kalau di Indonesia kami sudah mengadakan SMS gratis Tauhid. Oh, ilmu yang disampaikan ini namanya ilmu Tauhid ya. Kalau Tauhid bagus, cirinya dua, tenang dan mantap. Kalau Tauhidnya kurang bagus, resah dan bingung. Ilmu terpenting, Nabi Muhammad 13 tahun pertama mengajarkan Tauhid. Sholat itu penting, tapi ada yang lebih penting dari belajar sholat. Belajar mengenal Allah, Tauhid. Ilmu yang tadi disampaikan adalah ilmu Tauhid. Kalau ada umur nanti kita ketemu lagi bulan Mei. Mau? Kalau saudara sudah meninggal duluan ya nggak apa-apalah ya. Ya pasti mati kita. Terima kasih Bu, Pak. Saya nggak nyangka ini bakal seperti ini, tapi enak kalau Allah ngurus ya. Tidak terbayang. Berapa Umar udah kenal lama, kok nggak bilang-bilang sih di sini? Ya udahlah, nggak apa-apa, udah terjadi ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti nggak musim dingin ke sini ya. Dan gigi saya sudah sembuh. Tidak boleh memperlihatkan penderitaan hadir. Ada pertanyaan? Nggak usah lah ya. Buat semua ya kan. Oh, mau dikasih amalan?
Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Usahakan kalau sebisa-bisanya sholat tepat waktu. Supaya bisa tepat waktu, jaga wudhu. Tapi emang gak gampang Pak di sini tepat waktu ya. Saya di Jerman babak belur tuh sholatnya untuk dijamah terus ya. Tapi aduh di jalan mau sholat susah. Wah Masya Allah. Tapi saya pasti pahalanya saudara lebih besar daripada di pesantren. Ya di pesantren kemana-mana masjid terus Pak. Di sini adzan susah dengar, Masya Allah. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh. Yang kedua, usahakan jangan lepas dari baca Quran tiap hari. Ingat ya, Quran itu 1 huruf 10 pahalanya Pak. Alif Lam Mim 30 tuh pahala. Cepat sekali Pak ketenangan itu. Jadi kalau ibu bapak pusing, anak udah ngaji aja. Benar. Ngaji itu nabung kayak suplai energi Pak. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tapi saya belum lancar, pasti jarang ngajinya itu gitu ya kan. Karena kalau rajin ngaji pasti lancar. Orang belajar ngaji itu 2 pahalanya loh Bu. 1 pahala belajar, yang kedua pahala ngaji. Jadi bisa lipat ganda. Ya. Enak loh kalau udah, apalagi sekarang kan handphone di sini udah semuanya ada Qurannya ya. Tinggal duduk sebentar, sehalaman 2 halaman, Masya Allah itu suplai. Yang ketiga, wirid yang sangat bagus. Bentar, ini mah tobat, nggak ada lagi wirid yang paling bagus ya. Rasulullah 100 kali sehari istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Dan istighfar tuh yang enak ya. Kalau capek, sakit, disakitin orang, dihina, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullah, jangan gitu. Saudara juga minta maaf kan nggak bagus, maafin. Kan ada yang begini, maafin saya. Coba kita minta maaf begitu ditempelin ya kan. Tapi kalau ke Allah sih insya Allah diampun. Terus di sini kan malamnya panjang ya kan. Tahajud yang bagus. Saya juga rada repot nih ngatur tidur. Di sana udah setengah 12 coba. Pantas saya udah teler. Nanti jam 3 kan di sana udah jam 9. Jadi tahajud dari jam 3 bablas tuh enak. Di sini mah musim dingin kan terus tidur lagi ya. Habis subuh tidur lagi. Cobalah tahajud ya. Kalau tahajud tuh Masya Allah, tenang hati dan urusan tuh beres. Yang penting ini tenang. Masalah pasti ada, tapi kalau ini udah tenang nggak berat. Yang berat itu kalau ini udah neken ya. Tahajud ya. Kalau ada umur nanti suatu saat kita itikaf ya. Malam kita hidupkan malam, terus malamnya tahajud, muhasabah, Masya Allah. Saya senang begini karena memang tahun ini sudah harus full dakwah. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Mudah-mudahan para sesepuh semua memaafkan keterbatasan saya ya. Mari sejenak kita menundukkan hati kita hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menyaksikan kita semua. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat kematian kita. Mau tidak mau kita pasti akan mati. Pasti mati. Mudah-mudahan ada sisa umur yang bisa digunakan untuk menebus kesalahan kita selama ini. Mudah-mudahan sisa umur ini kita bisa memuliakan orang tua kita, menyiapkan keluarga dan anak-anak kita. Hadirin, jikalau suatu saat ajal kita datang, kita tidak bisa lari kemanapun. Jikalau waktunya tiba, kita pasti mati. Mudah-mudahan saat malaikat maut menjemput nyawa kita,
Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa. Orang tua bahagia, bersih dari hutang, dari aib. Hati-hatilah, tidak sedikit kita lihat orang yang mati di tempat zina. Nauzubillah. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapak. Nauzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahilah majelis ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau yang menyiapkan tempat ini bagi kami. Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau saksikan setiap dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun, sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, senista apapun aib-aib kami, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya, jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya, jadikan ibu bapak kami ahli surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang berkah, keluarga yang sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh. Berikan kesanggupan bagi kami mengantarkan anak-anak kami mulia akhlak. Lindungi para pemuda, anak-anak kami dari kedurhakaan, dari aib, dari kemaksiatan, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikan sisa umur kami umur yang berkah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, rezeki yang halal yang berkah. Karuniakan kepada kami nikmatnya beribadah, doa yang Engkau ijabah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, betapapun kami jauh dari tanah air, jadikan hati kami selalu dekat denganmu. Ya Allah, jikalau hidup kami berakhir, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.